harus terus dijaga sampai nanti anak cucu kedepannya masih tetap bisa merasakan kawasan Taman Saudara Sarum tetap lestari dan keindahannya tetap terjaga. Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. My luck's run out. When things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Oke, hari ini kita berada di Pulau
Sepandan terletak di kawasan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Lanjak ya. Jadi hari ini kita akan berbincang serta bertanya singkat dengan pengelola, yaitu Balai Besar TNBK DS. Oke, kita langsung bertanya saja dengan, saya juga belum tahu nih namanya, boleh tahu dulu Pak? Ya. Perkenalkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojudin. Ya, saya posisi sebagai Kepala Subbagian Data Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan pada unit Balai Besar Taman Nasional Putung Kriun dan Danau Sentarum. Kebetulan saja saat ini saya lagi di Sepandan karena lagi ada kegiatan monitoring patroli ANR, di mana tujuan daripada teman-teman melakukan patroli ANR itu untuk menjaga kawasan Taman Nasional Danau Sentarum ini tidak terjadi berbagai macam gangguan, terutama gangguan daripada ancaman kebakaran yang sekarang udah mulai musim kemarau. Jadi pas kesini, kebetulan saya pas aja lagi ke lapangan sini karena posisinya kalau saya stay-nya di kantor balai. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Boleh nih kita bertanya sedikit singkat. Begini Pak. Jadi belum dipastikan ya kapan Pulau Sempadan ini dibuka secara resmi. Secara resminya memang kita lagi dalam proses, di mana proses untuk pembukaan objek wisata di dalam kawasan Taman Nasional itu harus melalui beberapa prosedur. Yang pertama memang harus ada izin dari eselon 1 kita, Direktur Jenderal KSDAE di Jakarta. Nah, sekarang prosesnya kita dalam proses pengusulan izin dari kita untuk dikebuka kembali dengan dasar sebelumnya adalah kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri yang boleh wilayahnya telah membuka untuk aktivitas bersifat untuk umum. Karena kan kalau kita buka area wisata ini dalam arti bahwa masyarakat umum boleh masuk ke sini, nah itu juga kan tergantung daripada kebijakan pemerintah daerah. Jadi nanti selaras, begitu pemerintah daerahnya mengeluarkan kebijakan boleh untuk dibuka objek wisata di wilayah Kapuas Hulu, kami juga akan secara bertahap juga melakukan proses pengusulan perizinan ke pusat. Apabila nanti keduanya sudah keluar, nanti kita akan langsung umumkan kepada masyarakat umum. Dan dalam hal ini kita sekarang sudah mempersiapkan semua sarana prasarana untuk pembukaan seperti pembuatan baliho, spanduk dan sebagainya sudah dalam proses pencetakan. Jadi kalau nanti udah ada kebijakan boleh keluar izin untuk dibuka, kita akan siap pasang itu semua. Seperti itu mungkin. Oke. Pulau Sepandan ini untuk target kedepannya itu akan seperti apa Pak? Ya, memang kami sebagai pengelola menargetkan Pulau Sepandan ini sebagai objek wisata baru yang udah kita kemas dalam 2 tahun ini. Kita mulai persiapkan sarana prasarana untuk menunjang pariwisata di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Memang Sepandan ini lebih menarik mungkin bagi pengunjung karena lokasi yang begitu relatif dekat dengan akses yang begitu mudah, dan untuk resiko-resiko perjalanan yang singkat tadi kan tidak terlalu berat, sehingga memang sangat nilai jual untuk wisatanya sangat tinggi. Jadi kedepannya kita akan berusaha terus untuk meningkatkan, melengkapi sarana prasarana kita agar Pulau Sepandan menjadi destinasi wisata yang ada di Kapuas Hulu, khusus di dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, agar lebih menarik lagi. Karena memang harus diakuin sekarang aja belum dibuka aja udah banyak masyarakat yang pengen masuk. Tetapi kita coba tahan-tahan dulu karena kita harus juga menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Seperti itu mungkin jelasannya. Nah, buat yang di rumah mungkin yang nonton, teman-teman, sahabat, mungkin keluarga juga, mohon bersabar ya. Dengan keberadaan objek wisata di Pulau Sepandan ini, apa manfaat yang masyarakat lokal dapatkan Pak? Ya, sangat pasti ya masyarakat lokal sekitar Pulau Sepandan, terutama masyarakat di wilayah Lanjak itu sangat berpengaruh sekali untuk perekonomian mereka. Karena untuk wisatawan masuk ke Pulau Sepandan itu speed sama guide itu memang masyarakat sendiri, masyarakat lokal.
Jadi kita pegawai daripada Balai Besar ini tidak ada yang menjadi sebagai gator gitu ya. Kita hanya memang di sini petugas untuk menyiapkan posisi tiket dan sebagainya. Dan juga nanti menjaga juga pengunjung ke sini. Tetapi kalau untuk sewa speed, kemudian gate yang dari Lanjak ke sini itu masyarakat semuanya. Jadi itu, dan sekarang juga banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki speed wisata udah bertanya-tanya ke kita kapan dibuka karena memang banyak permintaan dari masyarakat luar yang pengen masuk ke Pulau Pandan. Jadi masyarakat sangat luar biasa ya dampaknya bagi perekonomian mereka. Itu apalagi pada saat musim libur-libur panjang, libur-libur besar, libur-libur panjang itu aktivitas kunjungan ke Pulau Pandan ini cukup tinggi. Satu kali charter sepengetahuan saya ke masyarakat itu pulang pergi itu di 250.000. Bisa dibayangkan itu baru sekali trip aja itu. Jadi sangat luar biasa lah pengaruh kepada masyarakat. Dan memang apa yang kita lakukan di sini termasuk membangun sarana prasarana juga itu memang tiada lain hanya untuk bagaimana ada efek yang positif bagi perekonomian masyarakat yang ada di sekitar Pulau Pandan seperti itu. Itu artinya masyarakat sekitar ya Pak, masyarakat lokal ya. Lokal, ya. Apa kontribusi masyarakat terhadap Pulau Pandan ini Pak? Ya, kontribusi masyarakat kami rasakan itu adalah yang pertama mereka juga sama-sama menjaga kawasan ini, Pulau Pandan ini untuk tidak terjadi gangguan dari berbagai ancaman, terutama kebakaran. Jadi masyarakat juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan patroli baik itu patroli terkait dengan keamanan kawasan maupun patroli untuk pemadaman kebakaran. Dan juga kalau pas musim kemarau, kalau ada terjadi kebakaran, masyarakat juga terlibat dalam proses pemadaman di wilayah Taman Nasional Darussalam. Jadi kontribusi masyarakat dalam hal menjaga juga sangat kami rasakan, dan itu yang sebenarnya yang paling kami inginkan, yang sangat penting bagi kami ya, karena kemampuan kami untuk menjaga kawasan sangat terbatas SDM-nya, justru masyarakatlah yang paling berperan penting. Dan secara ini milik kita bersama. Masyarakat juga memiliki ini sebagai kawasan yang untuk dilestarikan gitu ya. Bagaimanapun bahwa kawasan Taman Nasional ini yang dari zaman dulu udah dijaga oleh nenek moyang kita, masyarakat sini, dan harus terus dijaga sampai nanti anak cucu kedepannya masih tetap bisa merasakan kawasan Taman Nasional Darussalam tetap lestari dan keindahannya tetap terjaga. Oke, jadi jelas sekali ya feedbacknya, saling menguntungkan dan saling ada simbiosis mutualisme di situ. Betul. Oke. Jadi mohon maaf nih Pak. Kalau saya lihat nih fasilitas yang ada di Pulau Pandan ini masih kurang atau minim lah. Adakah rencana selanjutnya terkait fasilitas itu sendiri Pak? Ya, untuk melengkapi fasilitas lokasi wisata di Pulau Pandan, memang kedepannya juga kita berusaha akan meningkatkan. Contoh misalkan di akhir tahun ini kita lagi berusaha memperjuangkan anggaran untuk pembuatan guide trail. Jadi yang lokasi yang untuk ke puncak itu lokasinya nanti ada guide trail sehingga orang naik ke puncak itu ada pegangan. Itu salah satu contohnya. Kemudian sekarang juga kan sudah difasilitasi, kita sebelumnya tidak ada toilet, kita sudah siapin toilet untuk wisata. Kemudian lokasi untuk sumber mata air juga, dulu di sini agak sulit untuk mata air bersih ya, karena hanya menggunakan air danau. Sekarang kita juga udah fasilitasi dengan adanya fasilitas untuk pembuatan air bersih dengan menggunakan sumur bor, dan itu sekarang sudah tersedia. Jadi kedepannya memang kita berusaha juga akan hal-hal yang dirasa kurang akan kita tetap berusaha untuk kita tingkatkan, sehingga nanti kedepannya kebutuhan daya dukung sarana prasarana untuk kunjungan wisata itu bisa lebih menambah dan lebih baik lagi. Iya, seperti itu ya. Begini Pak, TNBK sendiri, Balai Besar TNBK sendiri, TNBK DS ya, Balai Besar ya, selaku pengelola, bagaimana nih kita nih kawan-kawan nanya nih, ada saran nih, bagaimana kalau ke depan tuh Pulau Pandan diadakan atau dilaksanakan acara-acara hiburan, contohnya gini Pak, panggung musik, melibatkan musisi-musisi lokal lah. Rencana itu sudah dipikirkan oleh kami, malah kebetulan lagi dalam seminggu ini itu telah kita bahas, karena kan sebenarnya setiap tahunnya kita punya event bertaraf nasional, itu kegiatan FDS, Festival Danau Sentarum. Akan tetapi untuk tahun ini kemungkinan FDS-nya dibatalkan oleh pihak Pemda karena masa pandemi ini. Nah, tadi harapannya memang kami juga walaupun FDS tidak jadi, kita di seminggu ini kita berusaha akan membuat sebuah program. Ini kalau misalkan goal nanti penganggaran dari pusat,
akan ada program kita semacam nanti begitu ada pembukaan ini secara resmi, kita buka secara resmi. Bisa juga dengan nanti misalkan kalau bisa ada teman-teman musisi-musisi lokal yang ngisi juga kita bisa isikan. Akan tetapi mungkin kalau untuk fasilitas perlu diketahui bahwa ini karena ini kawasan konservasi, nah, jadi tidak bisa kita membuat fasilitas ada panggung yang begitu khusus ya, panggung khusus untuk konser ataupun untuk penampilan musik ataupun apapun itu yang agak tidak mungkin agak kurang pas kalau kita bangun di sini. Jadi kita kalau konsernya nanti ya kita fasilitas yang ada ini kita bagaimana kita kemas sedemikian rupa sehingga ada supaya kelihatan naturalnya lah kalau merasa ada penampilan seperti itu. Dan kita juga punya kapal Bandung. Kalau misalkan konsernya di kapal Bandung, penontonnya di Pulau Pandan ataupun di perahu-perahu juga bisa juga seperti itu. Konsepnya bisa seperti itu. Jadi bisa berkembang nanti konsep-konsep itu tergantung juga dari masukan-masukan masyarakat ataupun mungkin ada kreator-kreator lokal masyarakat Kapuas Hulu ya yang memiliki ide-ide. Kami sangat terbuka lebar dalam hal menerima ide, terutama dari teman-teman yang punya nilai seni. Nah itu kami sangat terbuka. Kebetulan saya di Kehupasan, jadi sangat welcome apabila dapat ide-ide dari masyarakat. Iya. Perlu saya tambahkan sedikit tadi Pak, menarik yang mulai buat menarik ini acara masa pandemi seperti ini ya mungkin kan mungkin nanti pas dibuka resmi, seandainya ada panggung musik nih kita ada ide seandainya buat mini konser bisa saja, tapi untuk kawan-kawan di luar seandainya di daerah lain, seandainya di Kalbar ya banyak sekali kabupaten, mungkin ada yang pengen tahu, mungkin kita bisa live streaming kan. Boleh, itu saya rasa ide yang sangat luar biasa. Live streaming di wilayah kita pada saat pembukaan itu mungkin bisa kita lakukan ya, karena kebetulan juga di Pulau Pandan ini dari segi sinyal sangat mendukung, sangat mendukung di sini walaupun memang di pulau, tetapi karena jarak tidak terlalu jauh dari ibu kota kecamatan, jadi sinyalnya bagus untuk live streaming saya bisa dilakukan. Jadi silakan mungkin teman-teman kalau tadi punya ide, Pak kita menampilkan musisi ini dengan bawakan tema lagu ini, tinggal komunikasi sama kami. Kalau misalkan itu ternyata program di kaminya berjalan akan bisa dilaksanakan, kita akan komunikasi kembali sehingga bisa sama-sama kita membesarkan atau membumikan Pulau Pandan ini sebagai tempat destinasi wisata di Kapuas Hulu yang sangat menarik kepada masyarakat luas. Jadi mungkin ya buat kawan-kawan di luar, mungkin YouTuber, kawan-kawan komunitas atau ormas di luar ya. Kalau saya pribadi ya Pak, saya akan pastikan membantu mempromosikan objek wisata Pulau Pandan ini Pak. Nah, saya nih butuh saran juga masukan nih. Mungkin buat kawan-kawan di luar juga Pak, ada saran masukan mungkin? Ya, saran saya bagi teman-teman yang aktif di dunia YouTube ya atau dikenal dengan YouTuber, sekarang ini kan masanya justru YouTuber inilah yang paling sarana yang paling efektif ya untuk mempublikasikan lokasi-lokasi wisata ataupun hal-hal yang menarik ya. Jadi harapan kami mungkin bagi YouTuber yang khusus di wilayah Kapuas Hulu ya, tolong dong explore, bantu kami gitu kami gitu untuk mempublish ini, karena bagaimanapun YouTuber ini memiliki peranan yang sangat penting untuk memajukan pariwisata di wilayah Kapuas Hulu ya. Dan mungkin juga YouTuber yang dari wilayah luar juga kita welcome, silahkan. Kita tidak pernah membatasin teman-teman YouTuber mau mengeksplor lokasi wisata kami gitu kan. Asalkan memang pada saat nanti secara resmi telah dibuka, itu semuanya perlu disampaikan kami karena ada prosedur yang harus dilalui. Jadi misalkan contoh YouTuber mau ngeliput, tetap nanti kan kita ada PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, sebagai pemasukan ke pajak ke negara itu wajib, itu tidak seberapa nilainya gitu ya. Jadi tapi itu nanti setelah resmi dibuka. Jadi silahkan aja YouTuber datang ke kami dan kalau udah datang ke kami resmi itu akan lebih memboomingkan lagi saya rasa ya. Ya bagi pihak YouTuber, saling menguntungkan saya rasa gitu. Bagi kami sangat terbuka dan sangat terima kasih kalau misalkan dipublish oleh teman-teman YouTuber gitu ya. Siap. Dan perlu saya tambah di sini jaringannya 4G ya. Iya, siap. Semua jaringan yang ada di Tusiba khususnya semua operatornya 4G di sini nih. Iya. Itu salah satu yang harus kita syukurin ya. Bagaimana pemerintah juga telah memfasilitasi dari segi jaringan, karena bagaimanapun tempat wisata kalau nggak didukung dengan jaringan kadang sedikit terkendala juga, terutama apabila mau melakukan event-event yang sangat membutuhkan jaringan.
Di sini udah saya rasa Pandan ini yang paling sinyalnya paling bagus Paling ya, bagus di dalam Pandan. Iya. kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. bagus. Kita bukan hanya punya Pulau Pandan, kita juga punya Pulau Tekenang. Nah, kalau Pulau Tekenang memang sudah lebih dahulu dikembangkan untuk wisata di sana, dan rata-rata memang dulu orang kenalnya Pulau Tekenang aja. Makanya sekarang kita berambah ke Pulau Pandan sekitar 2 tahun 3 tahun ini untuk mengembangkan Pandan sebagai alternatif sebenarnya, dan dari segi lokasi ini lebih dekat gitu. Itu yang coba kita kembangkan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman YouTuber mau ekspor, Pandan bisa, Tekenang juga bisa, ataupun mungkin kearifan lokal masyarakatnya juga di sini silahkan gitu kan. Saya rasa teman-teman YouTuber tuh punya kreativitas tinggi lah untuk menggali atau untuk mengungkap objek-objek wisata yang ada di kawasan Taman Nasional Lestari. Gitu. Oke, buat teman-teman di rumah, di luar, udah dengar semuanya, welcome. Silahkan yang di luar kota, mungkin yang dari luar juga boleh, mari merapat. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak, Ya, satu kata untuk Pulau Sempadan. tetap lestari. Yes. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my soul. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts down, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. I'm tired.